Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama mari kita bersyukur bahwa atas karunia Allah semata pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk mengkaji kultum, ya, kuliah 7 menit. Yang akan kami bawakan adalah tentang as-sirat al-mustaqim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat yang terakhir pada surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara singkat terjemahannya adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai Allah dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Jamaah yang dimuliakan Allah, pengertian as-sirat al-mustaqim kalau ditanya kepada setiap orang tentu artinya macam-macam, definisinya macam-macam. Mungkin akan mengatakan bahwa as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah naik turun, atau barangkali juga ke kiri maupun ke kanan. Itu semua boleh. Tetapi benarkah itu menurut Allah? Ternyata Allah punya definisi yang lain. Pada ayat yang lain Allah sebutkan, yang disebut as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika kana rafiqa. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang disebut as-sirat al-mustaqim menurut Allah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Dalam hal ini berarti di hadapan kita ini sudah ada, baik itu yang telah lalu maupun yang akan datang, atau hari ini. Karena an'amta itu adalah fi'il madhi, keterangan yang telah lalu, ya, yang telah lalu. Ya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka untuk mengetahui siapa orang-orang yang telah diberi nikmat itu, yaitu siratal ladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang pertama adalah minan nabiyyin, yang kedua was-siddiqin, yang ketiga was-syuhada, dan yang keempat adalah was-shalihin. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah golongan para nabi. Para nabi telah tiada. Maka kalau kita ingin tentram hidupnya, maka kita harus mempelajari jejak-jejak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, yaitu dengan mempelajari sirahnya, kemudian mempelajari ajaran-ajarannya, kemudian dilaksanakan itu. Dengan demikian kita ini akan selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah, maka masuklah kita kepada orang-orang, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu bisa kita saksikan di hadapan kita, dan itu ada di antara kita. Atau orang-orang yang telah lalu. Orang macam itu tidak akan goyah oleh apapun. Dia pasti akan mengatakan apa adanya. Dan dia tidak takut. Dia tidak akan mengatakan tidak kalau memang iya. Dan juga sebaliknya, tidak. Dia akan mengatakan iya kalau memang tidak. Hanya dengan cara-cara seperti itulah jamaah sekalian, kita ini akan menjadi orang-orang yang tentram. Apa adanya. Katakan kulil haqqu walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Yang ketiga,
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah asyahid, yaitu orang yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, dan puncaknya itu adalah dengan berjihad di jalan Allah dengan cara perang, yaitu untuk membela agama Allah. Namun demikian dalam keseharian kita yang disebut dengan as-syahid, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah, baik itu dalam peribadatan maupun dalam muamalah. Sebagai misal, dia mencari rezeki untuk anak istri, maka dia harus benar-benar mencari rezeki yang halal, yang thayyib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan cara seperti itu maka kita ini akan menjadi tenteram. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang selalu dengan orang lain ini enak. Juga terhadap dirinya juga demikian. Ya. Orang-orang macam ini pun juga tidak akan goyah dengan terpaan fitnah dan ini itu, dan apalagi yang sekarang zamannya hoak. Gitu. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, maka ketiga golongan itulah hendaknya dijadikan teman yang baik. Agar kita, kata orang Jawa, gosokan beras, putihnya beras itu karena gosokan sak kancane dhewe. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada jenengan semua. Mudah-mudahan hal ini menjadi pencerah bagi kita dan dapat mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfiruh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.